Kuat dalam memberantas korupsi. Di Subianto begitu gerak Mengungkap dugaan korupsi pada proyek WUS sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Ternyata ini penyebab korupsi di Indonesia. Kejahatan bukan faktor utama terjadinya korupsi. Jack Bolome Goni teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Karena keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Lalu bagaimana cara mencegah korupsi? Pertama, membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi. Kedua, membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi. 3. Memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar korupsi tidak terulangi kembali pada masa yang akan datang. Keempat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap transaksi keuangan. Kelima, memperbaiki regulasi atau aturan agar tidak ada celah bagi pelaku tindak korupsi untuk melakukan korupsi. Saatnya bangkit. Ayo lawan korupsi sekarang juga. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi secara umum meliputi faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu faktor internal, berasal dari diri pribadi dan meliputi sifat serta moral individu, seperti sifat tamak atau rakus, moral yang kurang akurat, gaya hidup konsumtif, dan pengaruh. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial, budaya, hingga sistem hukum dan pemerintahan. Seperti kurangnya pengawasan dan kontrol. Faktor ekonomi, teori keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Tingkat kesejahteraan yang rendah. Itu adalah faktor-faktor penyebab korupsi yang telah saya sampaikan, dan selanjutnya dan selebihnya yang telah saya ungkapkan pada video yang paling pertama. Terima kasih. Nah, yang saya jelaskan tadi tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Di sini saya akan menjelaskan saran saya untuk pencegahan korupsi, yaitu jika di lingkungan masyarakat, yaitu memperkuat pengawasan institusi seperti DPR, Mahkamah Agung, dan aparat penegak hukum agar dapat kontrol yang ketat. Terus membangun dan menerapkan kode etik yang jelas di sektor publik dan politik dan partai politik. Serta jika di era lainnya, yaitu melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya integrasi dan kesadaran akan bahaya korupsi. Selanjutnya, membangun nilai-nilai kejujuran dan
integritas di masyarakat dan instansi pemerintahan. Selanjutnya, mengatur pengeluaran dan menghindari gaya hidup berlebihan yang dapat memicu ke tindak korupsi. Terima kasih. DJ, lagunya yang enak dong.